ini benar tempat konseling gizi? Iya benar Ibu, silakan duduk. Maaf Mbak, saya mau melakukan konseling gizi. Apakah Ibu sebelumnya pernah berkonsultasi dengan Baru kali ini Mbak. Ibu? Kalau boleh saya tahu nama Ibu siapa ya Bu, dan umur Ibu berapa? Nama saya Ibu Dian, umur saya 44 tahun Mbak. Maaf sebelumnya kalau boleh saya tahu pekerjaan Ibu apa ya Bu? Pekerjaan saya sebagai administrator di perusahaan Mbak. Baik Bu, sebelumnya mari kita ukur tinggi badan dan berat badan Ibu dulu ya. Baik. Oke. Ibu, luruskan Ibu pandangannya. 74. Coba tinggi badannya. Ininya nempel dinding. Anaknya Yani Sebelah atau pona Yani adina istri nu kuari dirangkas. 167. Ya dosen kan Yani. Kamu kabar dia dapat hadiah ke Tiongkok tuh juga. Dulu ada ngegeng ya. Di atas marah pakai kotak ini. Baik Ibu, sebelumnya apa yang membuat Ibu memutuskan untuk berkonsultasi gizi? Ini sering sesak napas, terus kalau misalkan berjalan terlalu jauh sering capek. Tekanan darahnya Bu? Tekanan darahnya 120/80. Oke Bu, sebentar ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah pernah ke dokter? Sudah Mbak, Terus dokternya bilang apa ya Bu? itu katanya tensinya itu kurang normal gitu. Terus kesimpulan dokter itu obesitas. Terus saya dirujuk untuk konseling ke ahli gizi gitu Mbak. Apakah Ibu membawa data biokimianya? Ini data biokimianya ini, itu dari dokter Mbak. Oh, jadi itu keluhan yang Ibu rasakan. Berdasarkan keluhan dan hasil tensi ini, Ibu mengalami tanda-tanda dari obesitas Bu. Ibu dari tanda-tanda itu emang merujuk ke obesitas, karena dilihat dari tandanya kan kalau obesitas suka sesak napas, terus berat badannya berlebih. Dan Ibu kalau boleh tahu biasa konsumsi makannya itu apa ya Bu? Mulai dari nasi, lauk pauk sama sayurannya. Konsumsi makanan saya itu kalau makan itu nggak cukup satu piring, kadang-kadang nambah gitu, lebih banyak. Tidak beraturan dengan pola makan gitu Mbak, karena biasa sering lapar terus itu. Kira-kira kalau makan itu, makan sayur sama buah itu seminggu berapa kali ya Bu? Atau sehari berapa kali gitu? Sehari itu kadang-kadang 1 atau 2-3 kali. Tapi porsinya itu karena saya kurang paham dengan pola makan yang sehat, itu apa adanya aja Mbak. Apa Ibu sebelumnya sering mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan minuman manis? Iya selalu itu, karena namanya juga di perusahaan ya, tidak teratur sepertinya itu makanan saya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira konsumsi makanan utama Ibu tuh apa ya Bu? Nasi atau apa? Terus berapa jumlahnya? Nasi itu kadang-kadang kalau lapar itu 3 piring Mbak. Terus kalau misalnya itu yang manis-manis itu seperti jus, terus es teh manis, itu yang paling saya suka. Makanan karbohidratnya cuma nasi atau Ibu bisa juga biasa makan singkong atau jagung atau apa Bu? Apa nasi aja?
Kalau ada ya singkong juga, itu dimakan. Tapi yang sering-seringnya itu nasi. Karena singkong harus ke hutan itu Mbak, namanya juga di perusahaan jarang ada singkong. Ada juga roti itu iya sering saya konsumsi. Terus kira-kira untuk sayurnya ibu biasa konsumsi sayur apa, terus jumlahnya berapa ya? Sayur bayam, sayur itu apa kangkung, yang begitu aja Mbak. Jumlahnya itu tadi karena tidak tahu pola makan yang sehat, seadanya aja. Kalau misalkan masih lapar, ayo selagi ada. Kalau misalkan suka makanan cepat saji, itu biasanya konsumsi makanan cepat saji ini apa ya Bu? Terus jumlahnya juga berapa? Itu roti kan itu kadang-kadang ada yang manis-manisnya di dalam itu, kadang kan ada selai, ada keju, ada coklat, ya yang begitu itu Mbak. Kayak ayam cepat saji gitu ibu suka makan juga, kayak ayam? Pokoknya semua makanan yang ada itu saya tidak ada yang pantang gitu Mbak. Berarti ibu suka makan kayak ayam KFC gitu ya? Iya. Terus kayak pizza atau burger? Pizza juga kalau ada atau kayu dimakan terus. Berapa kira-kira Bu banyaknya? Satu atau berapa buah atau gimana? Kalau pizza itu saya tidak cukup setengah loyang. Waduh, banyak banget. Tidak cukup setengah loyang untuk Mbak saya. Kalau snacknya ibu biasanya makan snack apa ya Bu? Kayak cemilan gitu? Cemilan itu saya hobinya itu makan sukro, makan pilus itu. Pokoknya apalagi yang kriuk-kriuk itu saya senang sekali itu. Roti gitu Bu? Roti Iya, manis gitu? roti manis juga suka itu Mbak. Makanya badan saya sebesar ini. Kalau malam ibu suka ngemil juga Bu? Iya, sebelum tidur pokoknya berhenti itu hanya tidur dan tidur. Biasanya banyak juga. Biasanya ibu kalau malam itu makan apa ya Bu? Kayak cemilannya apa gitu kalau malam? Cemilannya itu sukro, roti, ya begitu. Kan roti juga berat padahal ya. Udah makan siang sorenya itu, tapi malam itu suka nyemil lagi aja. Ibu suka olahraga gak Bu kalau misalkan libur? Justru itu olahraga sangat kurang sepertinya ini. Soalnya kan kalau misalkan ada di rumah itu olahraganya paling nyapu, ngepel, nyuci, yang gitu aja Mbak. Mau jogging itu saya waktunya itu lumayan untuk kerja di rumah, maksudnya sebagai ibu rumah tangga. Berarti ibu sehari-hari sibuk bekerja di kantor ya Bu ya? Iya. Jadi ibu gak sempet buat masak atau beli makanan yang Jarang sehat itu gitu? Mbak, makanya seperti ini. Bentar ya Bu, saya berdasarkan informasi yang saya dapatkan ini dari ibu, penyebab sama keluhannya itu emang merujuk ke obesitas ya Bu. Ditambah karena konsumsi makan ibu yang kurang sehat, terus pemilihannya juga yang salah karena sering mengkonsumsi makanan cepat saji dan makan minuman manis, jadi mengakibatkan berat badan ibu berlebih gitu, dan ibu juga mengalami sesak napas gitu Bu. Ngobrol kalau si Rama, di FDF, di hadirannya si Rama. Menurut ibu kalau misalkan kondisinya seperti ini, apa yang harus ibu lakukan gitu supaya berat badan ibu menjadi normal dan pola makan ibu menjadi baik? Paling mungkin saya mengikuti anjuran Mbak, pola makan yang baik itu seperti apa, terus harus sering berolahraga, mungkin itu ya Mbak ya. Ibu bisa lebih jelasnya, ibu bisa lihat di video yang saya berikan. Ada di sini ya. Ya Bu, baca aja itu dari penyakit sampai pencegahannya, pengobatannya. Oh iya, ini ada penanggi obesitas, faktor penyebabnya juga ada ya.
dampaknya itu ini penyebabnya. pencegahannya juga ada. Iya ya, ini tanda-tanda dan gejala. Iya, ini sesuai dengan gejala-gejala yang saya rasakan. Sebelumnya apakah ibu punya riwayat obesitas dari orang tua atau keturunan? Belum pernah nanya-nanya sih, mungkin seperti itu karena faktor keturunan kan biasanya sangat mempengaruhi ya. Iya ibu, keturunan bisa juga, tapi Pola makan pola mungkin makan ya. juga mendukung. Kalau pola makannya salah ya jadi obesitas juga, jadi harus makannya harus yang sehat. Ya, iya, insya Allah nanti kalau udah tahu seperti ini akan saya lakukan. Mudah-mudahan ini karena malu sekali kalau misalkan kerja di perusahaan badan gemuk segemuk ini Mbak, ingin langsing gitu, cantik kayak orang-orang. Ya ibu-ibu harusnya makannya makan yang bergizi seimbang, terus kurangi juga makanan cepat saji gitu Bu. Iya, iya siap. Terima kasih ya Mbak ya. Ibu bisa baca dulu leafletnya dari pertama sampai terakhir ya Bu. Ini baik Mbak, ini mau dibaca dulu ya. Ini obesitas, kegemukan, faktor penyebab asupan energi melebihi pengeluaran yang tubuh, sistem dan faktor penyakit, kebiasaan makan, aktivitas fisik, konsumsi obat-obatan tertentu. Maksudnya ini konsumsi obat-obatan tertentu gimana ini Mbak? Misalnya itu tuh kayak lagi pengobatan gitu Bu, kalau enggak emang kayak suplemen gitu, kayak penguat badan. Oh iya, saya ini sering mengkonsumsi itu Mbak. Emang ada faktor ininya gitu, tidak baikkan ke dalam tubuh. Ini saya konsumsi seloksi itu Mbak untuk vitamin. Ini bisa mungkin yang mempengaruhi. Iya bisa Ibu. Kalau enggak kurangi aja Bu, jangan terlalu sering konsumsi suplemen gitu karena kurang baik ke tubuhnya Bu. Jadi jangan sering-sering. Oh, iya, iya. Kalau ini Mbak ini apa? Sistem neurodoktrin dan metabolik ya. Metabolik terganggu, apa ini? Kurang ngerti saya ini. Oh itu Bu kayak sistem dari tubuh kitanya Bu, kan kalau neurometabolik itu kayak sistem metabolisme di tubuh kita. Bisa jadi karena gangguan dari tubuh kita jadinya mengakibatkan berat badan kita tuh jadi gak normal gitu Bu, karena metabolismenya terganggu. Harusnya normal jadi malah terganggu gitu Bu. Ini tanda dan gejala peningkatan berat badan yang berlebihan, makanan berlebihan. Udah saya sebutkan ya, karena saya makan berlebihan itu ya. Seharusnya misalkan setengah piring, itu kadang-kadang 3 piring gitu. Tidak merasa kenyang kan? Benar ya. Soalnya kalau obesitas itu sering nggak merasa kenyang Bu, jadi adanya lapar aja. Ibu juga harusnya mengurangi makanan yang banyak karbohidrat Bu, soalnya takutnya nantinya diabetes. Soalnya nasi itu ada zat gulanya Bu, ada glukosanya gitu. Ini ada sesak napas juga. Amit-amit ya kalau sesak napas itu atau mungkin ini merujuk nanti ke penyakit yang lainnya selain Iya obesitas. itu ada di situ ada komplikasinya, Ibu bisa baca komplikasi dari obesitas itu sendiri bisa mengakibatkan berbagai penyakit. Ini takut sekali ini penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes tipe 2, kanker, meningkatkan kadar kolesterol dan trigliserida ya. Banyak sekali ya penyakit-penyakit yang disebabkan dari obesitas, sampai banyak sekali nih yang mengikutinya ya Mbak ya. Iya, soalnya obesitas itu kayak penentu dari penyakit-penyakit yang lain Bu, kayak pendukung, jadi lebih mudah penyakit yang lainnya kalau misalkan adanya obesitas.
sebenarnya nggak cuma obesitas sih Bu, semua penyakit itu pasti ada komplikasinya. Jadi harus pinter-pinter kita aja Bu, kayak menjaga berat badan dan Ya, tapi ini ada pencegahannya ya Mbak ya. ya itu ada Pencegahannya ini gambar lari, berarti saya ini harus melakukan olahraga ya. Selain itu, selain apa? Selain misalkan lari, model senam aerobik juga kan mungkin bisa itu termasuk ya. bisa semua aktivitas fisik bisa Ibu kayak jalan-jalan kecil gitu di sekitar rumah, atau renang juga bisa, jogging biasa bisa, apa aja Bu, yang penting kayak tubuh tuh bergerak, jadi lemak itu terbakar gitu. Kalau ikut permainan misalkan voli gitu, itu bisa termasuk ke dalam olahraga atau gimana itu Mbak? Itu kayak olahraga permainan ya Bu, jatuhnya kayak memang itu olahraga juga, tapi kan kalau permainan voli gitu pasti kan cuma pas pertandingan doang ya, nggak setiap hari ada. Jadi Iya. kalau setiap hari usahain olahraganya kayak jalan kaki aja, kayak jogging atau apa. Pantesan kalau misalnya saya ini kalau permainan itu kan senang sekali kalau misalnya di perusahaan itu ada kegiatan gitu ya, misalnya kayak pertandingan apa gitu. Apalagi itu kalau misalnya ada hari-hari nasional ya, misalkan hari kemerdekaan gitu kan, di perusahaan suka ada bentuk-bentuk permainan gitu, termasuk voli. Dikira saya itu voli juga termasuk ke dalam olahraga gitu Pak, untuk menurunkan berat badan. Ternyata ya mungkin itu tidak dikatakan olahraga yang seperti jogging dan senam itu ya. Iya, sama aja olahraga, tapi dia nggak seperti yang kayak jogging yang lain gitu Bu, soalnya kan dia sistemnya nggak serutin per minggu, berapa minggu sekali gitu. Ibu olahraga itu nggak harus sehari sekali juga Bu, Ibu bisa olahraga tuh seminggu 3-4 kali minimal. Terus itu Mbak, kalau misalnya sebelum berangkat kerja kan saya suka melakukan aktivitas fisik, misalkan nyapu, ngepel, apalagi kalau namanya ibu-ibu ya, atau biasa di rumah itu banyak kegiatan, itu kan sama dengan melakukan aktivitas fisik, tapi itu tidak termasuk ke dalam olahraga ya. Iya sih, sama aja olahraga, tapi kan balik lagi ke asupan ibu tadi yang sering sekali minuman dan makanan manis, terus juga makan makanan cepat saji dan juga kurang sayur dan buah, jadinya lemaknya itu semakin bertumpuk gitu. Baiklah Mbak, nanti berarti perubahan pola makan yang harus saya lakukan ya, karena sementara ini tidak tahu bagaimana itu pola makan yang baik, yang teratur, makanya badan saya seperti ini. Waktu gadis tidak seperti ini loh Mbak. Memang biasanya gitu ya Bu, kalau udah usia yang makin ke atas tuh makin nggak peduli gitu Bu sama makanan, ya kan Bu? Iya, terus ini lihat di sini ada konsumsi makanan yang bervariasi. Itu kondisi seperti ini, apalagi musim Covid ini, ya Allah ya Robbi, ini bukannya kita tidak memimpikan ya untuk makan bervariasi itu, tapi kita kalau misalkan apalagi jauh dari jangkauan, misalkan harus ke pasar, sedangkan ke pasar musim Covid ini mah selalu dibatasi. Kadang atau seadanya aja yang ada di rumah gitu. Kalau ada pedagang sayur lewat, dagang buah-buahan lewat, baru itu salah satunya itu ya ada disediakan. Makanya lebih sering kayak GrabFood juga ya Bu ya, kayak bisa makanan cepat saji supaya mudah gitu ya Bu. Iya, kayak pesen sekarang makan tinggal nelpon, suruh misalkan diantar makanan seperti apa, itu kan bisa aja. Apalagi males gitu di rumahnya, kalau pas ada di rumah gitu, pulang kerja kan capek. Pulang kerja pasti jarang nggak olahraga karena capek Iya, ya Bu. karena capek langsung plak tidur gitu. Ini mungkin yang menyebabkan badan saya seperti ini gitu Mbak. Tapi nggak apa-apa ya, yang penting sehat. Mudah-mudahan setelah konseling seperti ini saya melaksanakan anjuran-anjuran apa yang
disebutkan tadi itu pola makan harus teratur, terus konsumsi makanan harus bervariasi, dan saya harus melakukan olahraga seperti jogging, lari, senam, berenang juga ya bisa. Ya. Juga ibu harus mengurangi asupan lemaknya ya bu, kayak tadinya makanan yang digoreng atau berminyak itu ibu harusnya kurangi. Jadi makannya itu bisa dengan cara dikukus atau dibakar atau kuah, jadi supaya lemaknya juga berkurang bu. Gitu. Itu lemak juga mempengaruhi ya? Iya, makanan berlemak itu juga mempengaruhi. Lemak itu berpengaruh ke tubuh, soalnya lemak itu kan zat yang susah gitu bu kalau udah masuk ke tubuh. Oh iya, pantesan itu kan seperti bakso itu kan ada lemaknya ya di Ya, dalam. ibu suka makan bakso juga. Wih, sangat. Ya itu lemaknya tinggi bu, jadi harus dikurangi supaya berat badan ibu juga bisa jadi normal. Juga ibu di samping ibu konsumsi makan bervariasi juga, ibu harus sering mengontrol berat badan bu, jadi tahu berat badan ibu tuh berapa gitu. Supaya terkendali. Itu berat badan berarti harus selalu ditimbang setiap bulan apa berapa bulan sekali gitu? Per minggu bu biasanya. Kalau misalkan ingin menurunkan berat badan, itu tuh targetnya biasanya itu turunnya itu 0,5 sampai 1 kilo per minggu bu. Itu yang normalnya. Jadi kalau ibu rutin konsumsi makanan yang sehat, bergizi dan beragam, dan sering menimbang tuh pasti juga hasilnya juga akan bisa turun bu. Itu juga Mbak, kalau misalkan kita udah makanan udah di itu aja, kita misalkan udah dirubah tadinya pola makan kita asal-asalan, terus mulai misalkan dari sekarang karena sudah tahu pola makan itu harus beragam, bergizi dan seimbang ya. Itu pola makan yang baik kan. Terus kalau misalnya untuk mengukur berat badan setiap per 1 minggu sekali, itu kalau misalkan masih ketat, kita gimana itu melakukannya? Apa harus datang lagi ke konseling atau gimana itu? Iya, ibu Misalnya tidak ada perubahan gitu, udah melakukan apa yang dianjurkan oleh Mbak tadi, itu pola makan harus dirubah ya, terus sering olahraga, terus sering makan buah berarti ya. Iya. Ya kalau misalkan kitanya udah berubah kayak dari asupan, kayak sering olahraga, aktivitas fisik, nanti insya Allah juga akan berkurang bu perlahan-lahan. Tapi kan emang ini nggak instan, jadi butuh proses yang lama bu, bisa sampai berbulan-bulan juga. Jadi jangan putus semangat bu, harus terus mencoba jadi supaya berat badannya itu normal bu. Soalnya kan kalau obesitas itu dapat mengakibatkan berbagai penyakit tadi bu. Iya, Soalnya takut saya itu setelah melihat ini di sini ada penyakit jantung, hipertensi, stroke, diabetes tipe 2, kanker, meningkatnya kadar kolesterol dan trigliserida. Makanya ini saya takut sekali ini. Tapi mudah-mudahan kita berhasil ya Pak, setelah datang ke sini. Saya mudah-mudahan bisa merubah. Iya bu. Baiklah ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sepertinya mungkin cukup Mbak. Pak, ibu sudah paham apa yang dari yang saya jelaskan? Iya, insya Allah mudah-mudahan dan untuk ke depan setelah kita berusaha berhasil ya. Baik ibu, setelah melakukan konsul kita pada hari ini, ibu bisa datang lagi 2 minggu mendatang ya bu? Iya, insya Allah. Ya, terima kasih Mbak. Ya,